Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi di video saya. Dan di video kali ini saya akan sharing hal-hal yang saya rasa berhubungan dengan oli transmisi Matic CVT dari produsen mobil Honda. Ada 3 poin yang akan saya sharingkan di video kali ini. Jadi yang pertama adalah kita tidak boleh sembarang memasukkan oli transmisi CVT pada mobil Matic Honda. Jadi kita harus mengacu kembali kepada buku panduan pemilik, dan jika di buku panduan tersebut tertulis kita harus menggunakan Honda HCF2 atau Honda CVT Fluid 2, maka kita harus menggunakan ini. Kita tidak boleh menggunakan oli Honda yang jenisnya CVTF, apalagi kita gunakan oli yang transmisi Matic-nya itu belum CVT, olinya namanya ATF Set1 dan ATF DW1. Pada botol ini ada keterangan yang tertulis, jangan gunakan pada kendaraan yang tidak direkomendasikan menggunakan HCF2. Jadi di sini Honda memberi peringatan agar oli ini tidak digunakan pada kendaraan yang tidak direkomendasikan. Entah itu tidak boleh dipakai pada merek lain ataupun juga tidak boleh dipakai untuk tipe Matic CVT generasi awal atau generasi pertama. Kemudian pernyataan bahaya dan perhatian pada lingkungan. Kemudian bahan berbahaya, lalu diproduksi oleh PT Idemitsu untuk PT Honda Prospect Motor. Jadi bisa dikatakan keterangan pada botol oli ini hanya diproduksi oleh PT Idemitsu. Kita sendiri tidak tahu spesifikasi apa yang ada di dalam setiap oli transmisi mobil Honda. Entah itu ATF Set1, ATF DW1, Honda CVTF maupun yang HCF2 ini. Jadi keterangan satu-satunya hanyalah diproduksi oleh PT Idemitsu. Yang kedua, saya ingin sharingkan bahwa kemasan kecil ini, bukan kemasan galon, itu volumenya 0,8 liter. Nah, saya sendiri pengguna mobil Honda Brio, itu kalau mengganti oli transmisi saya hanya membeli 4 botol saja. Dan bisa kita katakan saya hanya memasukkan 0,8 kali 4 botol, berarti 3,2 liter. Tetapi seperti biasa, selalu masih ada kelebihan sekitar 100 ml. Kalau ini kan ada penanda 250, berarti ini sekitar 100 sampai 125 ml. Berarti volume oli yang masuk ke dalam gearbox transmisi kita hanya 3,1 liter. Sedangkan jika kita mengganti di bengkel resmi, itu kita biasanya membeli yang kemasan galon yang isinya 3,5 liter. Jadi ada kelebihan sekitar 400 ml. Oleh karena itulah saya lebih baik menggunakan oli kemasan kecil, karena jatuh-jatuhnya jadi lebih murah, hanya perlu membeli 3,2 liter. Dan itu pun masih lebih lagi, sekitar 125 ml. Berdasarkan pengalaman saya sudah beberapa kali mengganti oli transmisi Matic, selalu ada kelebihan 100 ml, sehingga saya sisakan seperti ini, lalu saya isikan semua ke dalam gearbox transmisi. Poin ketiga atau poin terakhir adalah saya merasa keputusan Honda untuk tidak memberi keterangan pada botol olinya, misalnya spesifikasinya seperti apa, itu memang ada keuntungan namun juga ada kekurangannya. Keuntungan yang pertama tentu saja menguntungkan pihak dari dealer, karena mau tidak mau konsumen pasti bergantung pada produk ini. Kita tidak bisa membeli produk-produk lain, merek lain, walaupun produk tersebut mengklaim bisa menggantikan HCF2. Misalnya pernah saya baca di kemasan dari Shell Spirax S5 CVT-X maupun di Castrol Trans Max CVT. Namun tetap saya tidak berani, karena setelah saya cek MSDS-nya itu tidak sama. Yang lebih mengherankan lagi,
MSDS yang saya temukan di internet itu ada 3 macam. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada perbedaan dari densitasnya sama. Jadi pada 15 derajat Celcius itu sama-sama 0,5 gram per cm kubik, namun berbeda di viskositas 40 derajat dan juga pada 100 derajat. Dan yang lebih parahnya lagi, pada kemasan atau MSDS Idemitsu H2 yang memang menyatakan bahwa inilah pengganti atau oli yang dikemas menjadi HCF2, itu spesifikasinya jauh sekali berbeda. Bisa teman-teman lihat sendiri, densitas pada 15 derajat, kemudian viscosity pada 40 derajat dan 100 derajat Celcius. Jadi poin pertama seperti saya sampaikan tadi, menguntungkan pasti pihak dealer karena konsumen pasti tidak berani membeli oli yang bukan HCF2 jika memang disyaratkan HCF2. Dan keuntungan yang kedua adalah itu untuk konsumen. Jadi kita selalu pasti menggunakan oli dengan standar yang sudah ditentukan oleh pabrikan. Dengan demikian, transmisi matic di mobil kita lebih tahan lama. Jadi tidak ada user yang menggunakan oli yang standarnya di bawah dari HCF2 ini. Itulah 2 kelebihan yang kita dapatkan dibalik dari keputusan Honda tidak mencantumkan spesifikasi apapun pada botol kemasannya. Namun, kekurangannya juga ada 2 poin. Kekurangannya yang pertama adalah kita jadi tidak bebas ataupun mengganti oli transmisi CVT matic di mobil kita dengan merek yang lebih bagus. Padahal ada beberapa orang pasti ingin melakukan hal tersebut, tetapi terkendala karena kita tidak berani menggunakan oli dengan merek yang lain. Karena banyak kasus-kasus transmisi matic malah bermasalah dan bahkan rusak setelah digunakan atau setelah menggunakan oli yang bukan dari dealer. Dan kekurangan yang kedua adalah ini sangat beresiko bagi user, yaitu jika kita berada di daerah yang dimana tidak ada toko atau bengkel yang menjual Honda HCF2 ini, maka mau tidak mau kita pasti menggunakan oli yang lain. Nah, jika kita paksakan jalan dengan kondisi olinya lama tidak diganti, itu kan lebih berbahaya, sehingga beberapa user menggantinya dengan merek lain. Saya melihat ada yang menggantinya dengan Shell Spirax S5 CVT-X. Itu saya juga tidak berani. Padahal kalau saya perhatikan video tersebut, kadang bengkelnya sepertinya bukan di daerah terpencil. Bagaimana dengan bengkel yang ada di daerah terpencil? Pasti dia akan menggunakan oli yang lebih jauh daripada spesifikasi HCF2 ini. Jadi sangat beresiko bagi user dibalik eksklusifnya merek ini dan hanya boleh dijual atau hanya boleh menggunakan oli jenis ini untuk transmisi kita. Itulah sharing saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, kita bisa diskusi bersama. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya, di mana saya akan memperlihatkan proses penggantian oli matic ini.